Pasca pelaku pembunuh pelajar ditangkap, ratusan siswa SMK geruduk kantor Polsek. Kantor Polsek Ciamas digeruduk pelajar SMK YKTB Kota Bogor pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Ratusan siswa itu datang pasca tertangkapnya pelaku pembunuh terhadap seorang pelajar berinisial AF, 19. Para pelajar yang masih mengenakan seragam lengkap itu merangsek masuk ke halaman Mapolsek Ciamas tanpa rasa ragu. Mereka terus berteriak dengan penuh semangat di depan kantor polisi meskipun berada di bawah rintik hujan. Usut punya usut, rupanya para pelajar itu memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan. AF yang tewas bersimbah darah di dalam suatu rumah di wilayah Kampung Sirnasari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor merupakan pelajar YKTB. Sebagai rasa solidaritas, para pelajar itu pun mengucapkan rasa terima kasih kepada aparat penegak hukum karena berhasil mengamankan pelaku. Kedatangan para pelajar itu disambut hangat oleh jajaran anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Ciamas. Setelah menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya, para pelajar itu pun membubarkan diri dengan tertib. Kedatangan siswa SMK YKTB ke Mako Polsek Ciamas tersebut terjadi secara mendadak, dan suatu bentuk kepedulian terhadap teman mereka yang menjadi korban pembunuhan beberapa hari lalu, ujar Kapolsek Ciamas, Kompol Iwan Wahyudi, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ratusan siswa geruduk kantor Polsek Ciamas Bogor pada Senin 2 Desember 2024. Para siswa tersebut berasal dari SMK YKTB Kota Bogor. Mereka memaksa masuk ke halaman Mapolsek Ciamas usai tertangkapnya pelaku pembunuhan terhadap pelajar berinisial AF 19 tahun. Hujan rintik pun tak menghalangi semangat para pelajar yang masih mengenakan seragam lengkap itu. Para siswa itu memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan AF. AF tewas di wilayah Kampung Sirnasari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor yang merupakan pelajar YKTB. Sebagai rasa solidaritas, para pelajar itu pun mengucapkan rasa terima kasih kepada aparat penegak hukum karena berhasil mengamankan pelaku. Hal itu diungkap oleh Kapolsek Ciamas Kompol Iwan Wahyudi pada Selasa 3 Desember 2024. Kedatangan para pelajar itu disambut hangat oleh jajaran kepolisian yang bertugas di Polsek Ciamas. Setelah menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya, para pelajar itu pun membubarkan diri dengan tertib. Nasib nahas dialami oleh seorang pelajar SMK di Kota Bogor yang tewas mengenaskan dengan kondisi bersimbah darah di dalam sebuah rumah. Korban yang diketahui berinisial AF, 19, dihabisi nyawanya oleh HS di dalam rumahnya di Kampung Sirnasari, Ciamas, Kabupaten Bogor. HS telah diamankan oleh pihak kepolisian di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat dan digiring ke Mapolsek Ciamas pada Minggu 1 Desember. Motif di balik pembunuhan sadis itu pun terungkap. HS nekat melakukan aksi keji itu diduga karena himpitan ekonomi. Pasalnya Ketua RT setempat, Sumarna yang juga merupakan salah satu saksi dalam kejadian itu menyebutkan bahwa barang-barang milik korban tak ada di lokasi kejadian. Disebutkan juga bahwa berdasarkan informasi yang didapatnya, pelaku dan korban ini hendak melakukan transaksi jual beli barang elektronik berupa handphone. Pelaku lantas memanfaatkan momen itu untuk mengelabui korban dan membunuh secara sadis dengan benda sajam.
Nasib nahas dialami oleh seorang siswa SMK di Kota Bogor yang tewas mengenaskan dengan kondisi bersimbah darah di dalam sebuah rumah. Korban yang diketahui berinisial AF, 19, dihabisi nyawanya oleh HS di dalam rumahnya di Kampung Sirnasari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. HS telah diamankan oleh pihak kepolisian di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat dan digiring ke Mapolsek Ciomas pada Minggu, 1 Desember 2024. Motif dibalik pembunuhan sadis itu pun terungkap. HS nekat melakukan aksi keji itu diduga karena himpitan ekonomi. Pelaku ingin menguasai harta korban yaitu 1 unit sepeda motor milik korban, dan 1 buah unit handphone milik korban, ujar Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana, Senin, 2 Desember 2024. Ibtu Desi Triana mengatakan, pelaku saat ini berada di Polsek Ciomas sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, motif dibalik aksi pembunuhan dengan latar belakang ekonomi ini pun sudah terendus sejak awal kasus terungkap. Pasalnya Ketua RT setempat, Sumarna yang juga merupakan salah satu saksi dalam kejadian tersebut menyebutkan bahwa barang-barang milik korban tidak ada di lokasi kejadian. Ia menyebut korban datang seorang diri sempat rekam CCTV menggunakan kendaraan roda 2 jenis Honda Beat menuju rumah pelaku. Disebutkan juga bahwa berdasarkan informasi yang didapatnya, pelaku dan korban ini hendak melakukan transaksi jual beli barang elektronik berupa handphone.